Ya, ada input, ada proses, ada output, dan ada outcome-nya. Tentunya adalah bagaimana melihat secara keseluruhan dari implementasi itu. Implementasi yang kita mau terapkan dalam badan usaha milik desa ini, penekanannya di mana? Ya, selanjutnya penguji eksternal. Mohon perkenan Bapak Dr. Askar Talian. Beliau adalah Rektor Unitama Makassar dan juga Ketua Alumni Spader. Silakan Bapak Dr. Askar Talian. Ya, terima kasih banyak pimpinan sidang, saudaraku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak UNM, khususnya program Pasca Sarjana yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi penguji eksternal. Yang saya hormati pimpinan sidang, tim promotor, tim penguji, dan juga seluruh keluarga besar dari Promopendus yang sempat bergabung dalam Zoom ini. Ya, ini memang sangat menarik dan suatu permasalahan yang sudah mana ya telah ada undang-undangnya nomor 6 tahun 2014, ada PP-nya nomor 11, ada Permen Desanya nomor 4, dan diturunkan lagi pada peraturan bupati, peraturan desa. Nah, ini sangat menarik dalam topik implementasi. Tentunya yang perlu penekanan dulu, yang kami mau tahu dari Promopendus adalah implementasi yang kita mau terapkan dalam badan usaha milik desa ini, penekanannya di mana dan bagaimana kira-kira ukuran dari keberhasilan daripada implementasi itu. Itu dulu yang pertama. Mungkin karena saya penguji eksternal, saya tidak bertanya secara keseluruhan dulu, saya akan bertanya secara bertahap. Ya, silakan Promopendus. Baik, makasih Maha Terpelajar Bapak Dr. Askar Taliang, MSc. Implementasi kebijakan pengelolaan badan usaha milik desa ini pada dasarnya penekanannya pada pengelolanya, ya, pengelolanya yang mampu menerapkan kebijakan pelaksanaan badan usaha milik desa yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat melalui usaha-usaha ekonomi perdesaan. Nah, jadi penekanannya pada sektor pengelola dan pemanfaatan potensi desa yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan peningkatan pendapatan asli desa dengan memaksimalkan potensi-potensi yang ada di desa. Demikian. Oke, lanjut dari itu, ya, dari model protaktif yang Propendus buat, tentunya adalah bagaimana melihat secara keseluruhan dari implementasi itu. Ya, ada input, ada proses, ada output, dan ada outcome-nya. Pertanyaan saya, mungkin saya meminta gambaran, ya, bagaimana model protaktif yang ideal berdasarkan atau ya
yang akan diimplementasikan pada BUM desa dan tentunya dihubungkan dengan teori-teori kebijakan publik. Saya kira itu. Baik, badan usaha milik desa yang diprakarsai saya kira dan diinisiasi oleh pemerintah desa, tetapi yang sangat menentukan adalah tingkat kepercayaan dari masyarakat saya kira. Nah, dari berbagai pengalaman bahwa kegagalan-kegagalan dari program-program yang sifatnya sektoral dari atas itu kadang terkendala dengan sikap penerimaan masyarakat di desa yang tidak respect, ya. Katakanlah misalnya dengan disiapkan dana kemudian dibentuk kelompok. Jadi dananya sudah siap, kelompoknya belum ada dan dibentuk. Kelompok masyarakat ini bingung mau diapakan ini anggaran. Nah, menurut Promopindus bahwa BUMDes tidak lagi harus seperti itu model implementasinya, tetapi harus dikuatkan dulu ke dalam institusi masyarakatnya, harus diikat dengan norma-norma yang menguatkan mereka untuk saling bekerja, untuk saling bersama-sama dalam upaya memberdayakan dirinya sendiri. Atau istilah self help-nya mereka harus membantu dirinya sendiri melalui dengan pemahaman terhadap hakikat dan filosofi dari keberadaan badan usaha milik desa. Sehingga mereka pada saat diajak masuk tidak terlalu banyak lagi pertanyaan. Kita mau apa, bagaimana, apa yang mau dilakukan, seperti itu. Nah, harapan Promopindus adalah ada pencerahan lebih awal sebelum mereka diajak masuk, sebelum dipanggil bersama-sama. Perlu adanya edukasi yang mendalam kepada warga masyarakat. Demikian Mahaguru Dr. Askar Talian. Ya. Selanjutnya Promopindus suatu implementasi ya kebijakan menurut Donald Van Meter itu arah kebijakan yang baik adalah di mana dalam proses atau aktivitas suatu kegiatan itu tercapai secara efisien dan efektif. Ya seperti itu. Ya. Nah, di mana kita ketahui bahwa BUMDes ini adalah ya oriented social profit ya. Karena bagaimana juga bisa maju suatu BUMDes kalau tidak pada orientasi pada profit. Walaupun juga adalah di balik itu dia adalah orientasi sosial ya. Nah, bagaimana kebijakan-kebijakan yang ada di tingkat tentunya pengambil kebijakan dalam pengelolaan BUMDes untuk memadukan dua unsur ini, yaitu social oriented dan profit oriented. Silakan Promopindus. Ya. Baik, makasih terpelajar Bapak Dr. Katalian, dan benar sekali saya kira bahwa arah daripada kebijakan ini adalah terkait dengan efektif dan efisiensinya. Nah, terkait dengan pertanyaan bagaimana bisa mengcombine saya kira antara tujuan yang bersifat ekonomis dan sosial. Alhamdulillah Badan Usaha Milik Desa Rompi Gading sampai saat ini telah mengkombinasikan dan memprogramkan kedua-dua hal tersebut. Dari sisi fungsi ekonomisnya saya kira BUMDes Rompi Gading telah membentuk setidak-tidaknya ada 3 unit-unit usaha. Ada 3 unit usaha yang dilabeli sebagai direktur unit usaha pada Badan Usaha Milik Desa. Walaupun masih sangat terbatas pada usaha ekonomi rumahan yang dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga seperti pembuatan kue dan lain sebagainya. Nah, di sisi lain dari fungsi sosial di mana BUMDes dituntut untuk menjadi sebuah wadal, menjadi layanan umum di tingkat desa, dan alhamdulillah BUMDes Rompi Gading telah memprogramkan kegiatan layanan sosial seperti pelayanan jasa keuangan, kemudian pelayanan jasa di bidang pendidikan dengan membentuk sanggar-sanggar pembelajaran, kemudian pengelolaan sampah yang sudah diserahkan oleh pemerintah desa kepada BUMDes untuk dikelola. Saya kira itu Pak Maha Terpelajar Bapak Dr. Askar Talian. Terima kasih.
Oke, terakhir saya ini Prof. Endus ini karena saya kira lancar sekali jawabannya ini ya. Mudah-mudahan ini juga yang terakhir ini juga lancar nantinya. Nah, salah satu rekomendasi implementasi kebijakan BUMDes yang Prof. Endus sampaikan adalah bagaimana dukungan penguasa. Ya mungkin ada dari pihak badan musyawarah dari pihak pemerintah Kabupaten Sopeng mungkin sudah mengeluarkan tentang desa, mudah-mudahan ada ikut ya. Dukungan masyarakat tentunya dan profesionalisme dari pengelola itu sendiri ya. Sangat menarik ya, tentunya ini adalah suatu kita harapkan respon positif dari pemerintah, dari masyarakat dan dari pengelola BUMDes itu sendiri. Apa saja yang menjadi kendala, faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dari implementasi dari kebijakan itu? Saya kira itu yang terakhir dari saya, Prof. Endus. Ya, silakan. Baik, makasih Maha Terpelajar Bapak Dr. Askar Talian. Terkait dengan dukungan, saya kira saya mencoba untuk mengklasifikasi 3. Pertama, dukungan dari pemerintah daerah. Sesuai dengan regulasi yang ada, saya kira pemerintah daerah memang diberi kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan badan usaha milik desa. Dan itu telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten, walaupun saya kira memang diakui bahwa masih sangat terbatas dalam bentuk kegiatan bintek atau pelatihan dalam hal pengelolaan badan usaha milik desa. Sehingga harapan ke depan memang tingkat intensitas dari kegiatan pembinaan BUMDes ini perlu terus ditingkatkan agar pengelola BUMDes memiliki pemahaman dan pengetahuan yang cukup, saya kira. Yang kedua, dukungan dari pemerintah desa. Kasus yang kami teliti di Desa Rompe Gading, dukungan pemerintah desa terhadap pengelola BUMDes, saya kira cukup maksimal. Saya kira ini sangat ditantang dari sisi kemampuan pengelola BUMDes untuk menyusun dan membuat plafon anggaran dalam rangka upaya pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan ekonomi perdesaan. Nah, ini yang menarik saya kira ke depannya, bahwa BUMDes Rompe Gading memiliki ruang untuk lebih berkembang karena dukungan pemerintah desa dan masyarakat. Dukungan masyarakat, saya kira bahwa yang tadinya masyarakat hanya menjual di sekolah-sekolah, di SD, di SMP misalnya hasil produknya itu, dan hanya dikemas seperti ala kadarnya saja, artinya tidak ada daya tarik begitu. Nah, setelah difasilitasi oleh badan usaha milik desa ini, maka menjadi lebih tertarik, menjadi lebih membawa respek dari masyarakat. Yang kedua, bahwa keterlibatan dan partisipasi masyarakat sangat bagi, saya kira, karena masyarakat sudah mulai mendatangi dan menawarkan apa yang mau dilakukan dan meminta konsultasi dan komunikasi arahan, saya kira, dan minta difasilitasi oleh BUMDes, terutama berkait dengan teknik produknya, kemudian pengemasannya, dan bahkan yang terpenting adalah sektor pemasaran. Saya kira karena fungsi utama saya kira adalah fungsi ekonomis, maka mereka harus mampu mencari permodalan untuk di samping pengelolaan badan usaha milik desa. Nah, terkait dengan kebijakan, saya kira memang masih banyak hal yang perlu diperbaiki ke depan dalam hal kebijakan, seperti kebijakan penyampaian pelaporan pertanggungjawaban, mekanisme penatausahaan, kemudian teknik-teknik dalam mengelola bisnis seperti apa, mengelola usaha yang melibatkan banyak stakeholder. Saya kira ini perlu diramu sedemikian rupa ke depan untuk menjadi BUMDes yang handal, menjadi BUMDes yang produktif, dapat memberdayakan masyarakat. Demikian Maha Terpelajar Bapak Dr. Askar Talian. Ya, saya kira cukup Prof. Endus. Wah, ini layak jadi dokter ini. Ya, saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih banyak. Terima kasih
Bapak Presiden. Ya, makasih telah memanfaatkan waktu dengan baik.